Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi umat Tuhan dimanapun kita berada. Renungan kita pada pagi hari ini, Minggu 11 Desember 2022 dengan judul Allah tinggal juga dalam hati yang hancur. Ayatnya di dalam Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Kristus mengungkapkan Tuhan kepada murid-muridnya dengan cara khusus yang dapat mengerjakan suatu perubahan di dalam hati mereka. Dia juga mendesak kita untuk mengizinkannya melakukan hal yang sama di dalam hati kita. Ada banyak yang karena terlalu memikirkan teori, telah kehilangan pandangan akan kekuatan hidup dari teladan juru selamat. Mereka telah kehilangan pandangan tentang Dia sebagai pekerja yang rendah hati dan menyangkal diri. Yang mereka butuhkan adalah melihat Yesus. Setiap hari kita membutuhkan penyingkapan baru dari kehadirannya. Dengan lembut, Tuhan telah mengurus orang Israel, melepaskan mereka dari perhambaan di Mesir. Dan dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian, Aku sendiri hendak membimbing engkau, merupakan janji yang diberikan selama perjalanan menempuh padang gurun. Kepastian ini disertai dengan kenyataan ajaib tabiat Tuhan yang menyanggupkan Musa memaklumkan kepada semua orang Israel akan kebaikan Allah dan memberikan petunjuk sepenuhnya kepada mereka mengenai sifat-sifat raja mereka yang tidak kelihatan itu. Meskipun angin itu sendiri tidak kelihatan, namun menghasilkan efek yang dapat dilihat dan dirasakan. Demikian juga pekerjaan Roh Kudus pada jiwa yang akan nyata pada setiap tindakan orang yang merasakan kuasanya yang menyelamatkan. Ketika Roh Allah menguasai hati, terjadi transformasi hidup. Pikiran-pikiran jahat akan disingkirkan, perbuatan dosa ditolak, kasih, kerendahan hati, dan damai mengambil alih amarah, kebencian, dan perselisihan. Sukacita mengganti duka cita, dan wajah memantulkan terang surga. Tidak seorang pun melihat tangan yang mengangkat beban yang terlalu berat, atau melihat terang turun dari tahta surga. Berkat datang melalui iman kalau menyerahkan jiwa kepada Allah. Umat Tuhan yang dikasihinya, tentu inilah yang menyegarkan iman kita. Kita hidup di dunia yang penuh dengan kepenatan ini. Kita hidup dalam kesengsaraan dan cobaan-cobaan. Setan tidak suka kita hidup di dalam damai dan memiliki pengharapan. Dia selalu berusaha untuk dapat menaklukkan iman kita. Dan dia selalu berusaha untuk menghimpit kita dengan berbagai tantangan. Dan semuanya itu membuat kita menjadi menderita, bahkan berduka cita. Dalam hal inilah Tuhan menjanjikan Roh Kudusnya akan selalu menuntun kita. Kehadirannya akan membawa damai sukacita, sehingga diteguhkan dalam iman percaya. Dan inilah yang harus kita nikmati dan rasakan. Bagaimana caranya? Tidak lain adalah selalu bergantung, percaya sepenuhnya, dan kita serahkan hidup kita, maka Tuhan akan bekerja. Semoga hari ini kita akan merasakan damai Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami dapat memuji memuliakan Engkau oleh karena Engkau kembali memberikan nafas kehidupan bagi kami, bahkan menikmati akan hari yang indah di sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur kesempatan yang indah juga kami dapat mendengarkan pekabaran firman Tuhan lewat renungan ini ya Bapa. Biarlah kiranya ini akan meneguhkan hati dan iman kami, supaya kami lebih yakin dan percaya lagi Tuhan, bahwa kami hidup di tengah dunia yang penuh dengan kesusahan ini, penuh dengan penderitaan, bahkan tantangan cobaan yang semakin besar di akhir zaman, karena setan tidak mau untuk kami dekat kepada Tuhan. Tetapi kami percaya sesuai dengan firman-Mu, bahwa Engkau dekat dengan umat-umat-Mu yang hancur hatinya, dan Tuhan tidak akan meninggalkan kami ya Bapa.
Biarlah ini menjadi kekuatan bagi iman kami ya Bapa. Terima kasih oleh karena sepanjang hari ini kami yakin Tuhan juga yang akan memberkati. Kami harus hidup, kami harus memelihara keluarga, bahkan meraih harapan dan cita-cita untuk kami juga dapat melayani Engkau. Bukakanlah tikap langit dalam segenap usaha tangan pekerjaan yang dilakukan umat Tuhan dapat membawa keberhasilan, keberuntungan, bahkan peningkatan-peningkatan yang lebih baik. Sehingga melalui semua itu umat-Mu dapat menjadi terang dan pembawa kasih dimanapun berada. Bapa di sorga memberkati akan orang-orang muda dalam hidup mereka. Biarlah tantangan yang mereka hadapi di era penuh dengan teknologi ini yang terkadang bisa membuat mereka juga jauh daripada-Mu. Biarlah Engkau yang akan menuntunnya Bapa. Berkati juga saudara kami yang berada dalam keadaan sakit. Tuhan akan memberikan kekuatan dan pemulihan bagi mereka sehingga dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Ya Tuhan, tentu kami selalu mendoakan bagi saudara kami yang sementara berada di tengah bencana alam. Biarlah Tuhan yang akan selalu menjadi penopang, penolong ya Bapa. Oh Bapa yang baik, kami selalu berharap biarlah damai sukacita surga memenuhi kehidupan kami, sehingga kami selalu berbahagia di dalam memuji memuliakan Engkau dan memampukan kami untuk dapat menghadapi dalam segala tantangan. Terpujilah Engkau Bapa dan mengampuni akan dosa pelanggaran kami. Karena doa ini hamba serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.